Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fabian Toro dari kelas 2018A NIM 18040704036. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Indonesia's Archipelagic Sea Range dari Hasyim Jalal tahun 2009. Di dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang berbatasan dengan laut, dan juga di dalamnya sendiri terdapat laut sebagai yang memisahkan pulau satu dengan yang pulau dengan yang lainnya, atau yang sering disebut dengan negara kepulauan. Selain laut dalam yang memisahkan antar pulau, laut luar Indonesia juga berbatasan langsung dengan beberapa negara, antara lain negara Amerika, Australia, Filipina, India, Malaysia, Singapura, Timor Leste, dan Thailand, Vietnam. Sebagai negara yang terdiri dari beberapa pulau, Indonesia pada tanggal 13 Desember 1957, Indonesia mengklaim sendiri bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dan disahkan pada deklarasi yang dilakukan Perdana Menteri Juanda Kertawijaya. Pada deklarasi Juanda tersebut kemudian diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia. Dengan berlakunya pengakuan tersebut, maka kedaulatan Indonesia atas perairan kepulauannya meliputi wilayah udara, di atas perairan, dan di dasar laut, lapisan tanah di dasar laut, beserta dengan seluruh isinya dari sumber daya di dalamnya, dan telah dijamin oleh hukum internasional yang diatur dalam ketentuan pasal 46 Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982. Dengan berlakunya penetapan terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan tersebut, munculnya beberapa isu yang berpengaruh terhadap Konferensi Hukum Laut, yaitu salah satu isu tersebut adalah bagaimana pada saat terdapat negara-negara lain yang melakukan perjalanan melintasi laut kepulauan negara tersebut, dan dengan adanya kepentingan negara kepulauan dalam menjaga persatuan kedaulatan atas perairan kepulauan mereka sendiri. Sementara pada saat yang sama, negara kepulauan harus menjamin negara-negara lain yang hendak melakukan perjalanan melewati laut kepulauan negara tersebut, sehingga terdapat beberapa polemik yang terjadi. Berdasarkan terdapatnya polemik yang ada, perlu adanya tinjauan terhadap Konferensi Hukum Laut Internasional, di mana yang mengharuskan perairan Indonesia antara pulau yang ada di dalam kepulauan negara dapat dianggap sebagai laut internasional atau perairan internasional dan wilayah kedaulatan yang negara kepulauan miliki, serta secara eksplisit menjamin hak transit untuk kapal asing yang melalui perairan kepulauan. Sarana yang kedua, prinsip ini adalah untuk penetapan alur laut kepulauan Indonesia untuk pelaksanaan perjalanan melalui perairan kepulauan Indonesia. Di dalam jurnal tersebut juga dijelaskan bahwa pengajuan yang dikeluarkan oleh Indonesia telah dipertimbangkan oleh Komite Keselamatan Maritim IMO yang dalam rapat ke-67 Komite Keselamatan Maritim IMO pada tahun 1998, dan pengajuan tersebut telah diterima dan menghasilkan bahwa terdiri dari 3 rute alur laut kepulauan Indonesia, yaitu alur laut kepulauan pertama, 2, dan ketiga di sepanjang sumbu utara dan selatan. Adopsi 3 alur laut kepulauan ini kemudian diberlakukan di Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002. Alur laut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 tersebut juga ditetapkan alur laut kepulauan yang pertama memiliki 2 cabang di Selat Karimata yang dimasukkan untuk
fasilitas navigasi dari Samudra Hindia melalui Selat Sunda ke Laut Natuna dan akhirnya ke Laut Cina Selatan. Untuk alur laut kepulauan yang kedua dirancang untuk memudahkan navigasi dari Samudra Hindia melalui Selat Lombok ke Selat Makassar dan kemudian ke Laut Sulawesi dan perairan Sumatera Pasifik dan Filipina. Sedangkan cabang dari alur laut kepulauan yang ketiga berfungsi untuk memudahkan navigasi dari Laut Timur dan Laut Arafura ke Samudra Pasifik melalui Laut Sawu, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Maluku. Tetapi untuk penetapan alur laut kepulauan Timur Barat terjadi penundaan. Hal ini karena Indonesia selama ini selalu berpendapat bahwa Indonesia belum siap untuk menetapkan rute Timur Barat alur laut kepulauan Indonesia. Berdasarkan pada argumen Indonesia yang dicatat pada minuta rapat yang dikemukakan dalam Report of the Maritime Safety Committee on its 77 session pada tanggal 10 Juni 2003 menyebutkan bahwa penundaan tersebut dikarenakan Indonesia belum mempunyai data yang cukup di bidang hidrografi, lingkungan, peta navigasi di wilayah yang membentang dari timur barat Indonesia, termasuk sarana bantu navigasi, dan pandangan ini tentu dapat diterima sebagai pandangan yang menunda pembentukan rute Timur Barat ALKI. Berdasarkan pada penjelasan dalam jurnal tersebut dan berdasarkan pada ketentuan hukum internasional yaitu pasal 53 UNCLOS 1982, maka saya setuju dengan isi jurnal tersebut yang dimana seharusnya Indonesia dapat membentuk dan menetapkan alur laut kepulauan Indonesia rute Timur Barat untuk melengkapi rute-rute alur laut kepulauan Indonesia lainnya yang telah ada dan ditetapkan sebelumnya. Pengaturan tentang alur laut kepulauan Indonesia ini karena untuk menjamin keamanan laut Indonesia dalam perairan kepulauannya yang merupakan perairan dalam kekuasaan Indonesia yang berdaulat karena merupakan laut dalam kepulauan, dan agar terbebas dari segala bentuk ancaman yang diharapkan dapat mencegah adanya peluang sengketa-sengketa yang dapat hadir di kemudian hari. Tetapi juga dalam upaya untuk menetapkan wacana pembentukan alur laut kepulauan Indonesia rute Timur Barat, pemerintah Indonesia dan Badan Legislatif Indonesia diharapkan dapat segera menetapkan sebuah peraturan perundang-undangan tentang pemberlakuan alur laut kepulauan Indonesia ini, dan diharapkan pula para pihak yang berwenang berkaitan dengan pemberlakuan alur laut kepulauan Indonesia ini dapat dipercepat dalam mengadakan pengkajian dan paparan mengenai wacana pembentukan ALKI rute Timur Barat ini yang dapat diselenggarakan dan dapat memberikan pembentukan ALKI rute Timur Barat Indonesia dengan cepat. Terima kasih. Itu review dari saya mengenai jurnal Indonesia's Archipelagic Sea Lanes dari Hasim Jalal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.